Oke, sekarang kita akan membahas kunci jawaban kelas 6 tema 4 halaman 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan halaman 67. Oke ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 61, 62 dan halaman 63 di bagian ayo berdiskusi. Nah, di sini ada perintah bacalah teks berikut. Oke, ini ada teks bacaan yang judulnya Pengrajin Garut yang Menembus Dunia. Mari kita baca. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sendal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sendal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sendal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangannya, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sendal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sendal. Mang Samad hanya memperluas keterampilan dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya, hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari satu dua pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sendal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu, Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru, walaupun model yang dibuatnya sederhana. Ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pameran yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijual laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Nah, ini selanjutnya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung lanjut ke bawahnya di bagian soal-soalnya. Oke. Nah, ini di bawahnya ada beberapa soal, mari kita baca. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Soal nomor 1, siapa Mang Samad? Nah, berikut jawabannya sudah saya sediakan. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, untuk bacaannya bisa kalian baca sendiri. Nah, berikut adalah jawaban untuk nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Lanjut kita ke soal nomor 3, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya?
Nomor 4, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Nomor 5, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Nomor 6, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Nomor 7, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Oke, lanjut kita ke bawahnya. Nah, di sini ada sedikit bacaan, silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, berikut adalah jawabannya di dalam tabel ini. Oke, di bawahnya ada bacaan lagi, silahkan bisa kalian baca sendiri. Lanjut kita ke pertanyaan di bawahnya. Ini ada soal ya. Berbentuk apakah bentuk mainan Rubik? Soal berikutnya, cobalah menghitung berapa kubus kecil yang menyusun mainan Rubik. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 64 dan halaman 65. Nah, di sini ada soal, isilah tabel pengamatan berikut. Nah, berikut adalah jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1, pola apa yang kamu amati? Nomor 2, jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Nomor 3, bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya? Nomor 4, rusuk kubus dinamakan R, banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V kapital. Bagaimana dengan hubungan R dan V kapital? Nomor 5, tulislah kesimpulanmu tentang rumus volume kubus. Oke ya, kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 65 dan halaman 66 di bagian ayo berlatih. Oke, ini ada soal nomor 1, hitunglah volume kubus pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar A, B, C, dan D. Untuk jawabannya di bawahnya ini ya. Nah, ini adalah jawabannya.
Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Hitunglah panjang rusuk kubus jika volume kubus adalah yang A 64 cm kubik, yang B 516 cm kubik, yang C 125 cm. Nah, berikut adalah jawabannya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50 cm, hitunglah volume tempat air. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Dina dan Siti mempunyai tempat air berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina dan Siti adalah 30 cm dan 40 cm. Hitunglah selisih volume tempat air Dina dan Siti. Oke ya, lanjut lagi. Sekarang kita ke kunci jawaban halaman 67. Nah, di sini ada soal, ambillah postermu tentang budaya tempat tinggalmu yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Presentasikan poster tersebut dalam kelompok. Mintalah satu temanmu untuk memberikan pendapat tentang postermu. Temanmu bisa menuliskan pada tabel berikut. Nah, oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Untuk jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.